Daripada bingung, Ya. di sekitar sini lagi ada acara katanya. Nah, emang iya ya? Iya. Pokoknya kamu explore aja daerah-daerah sini, ya nanti kamu bakal nemuin satu acara yang keren banget. Ya. Oke. Nanti kalau udah dari sana, kalian ceritain ke saya ya. Oh, ada apa aja di sana? kita harus report. Iyalah, Tapi orang saya bentar ngasih Pak, tahu. kalau misalkan kan ini kan daerahnya cukup gede nih. Ya. Lah kalau kita nggak bisa nemuin tempat acaranya gimana? Nah itu dia, itu tugas kalian. Kalau kalian nggak bisa nemuin acaranya, saya hukum. Ya Pak, Jangan, Pak. Ini mending kita di sini ya. Harus muter-muter ya. jalan saya masih banyak ini Pak. Nah, Jangan iya. bohong, Pak. Ya udah pokoknya kalian harus Ya udah, cari nanti acara itu. Nanti saya report. Oke, Ya, bagus. ya. Oke, Ya, ya, kalau gitu saya pamit dulu. Berarti Ya. tapi kalau misalnya saya udah nemuin Bapak yang di Borgol ya. Jangan dong. Nah, ini kita sudah sampai nih, Tong. Di mana nih, Tong? Sampai di mana? Di Good School ini. Di Good School. Ini Lu pertama- ngapain ngajakin gua ke Good School nih? Nih, jadi gini. Ini karena gua kasih tahu lu juga ya. Gua pertama Ya. kali ke Good School dan gua punya teman. Kebetulan hari ini lagi ada event juga sama kayak 3M tadi. Namanya Oke. Holy Market. Holy Market. Holy Market is back. Oh, Holy Market is back namanya. Nah, ya, Yoi. tanya dong, bertanya-tanya dong. Iya. Nanti kita tanya aja sama temen gua. Nah, Mas tapi Budi. sebelum itu, bentar dulu. Gimana? Kita opening dulu. Kita opening dulu. Halo teman nyaman, jumpa lagi di Comforted Talks Jam Besuk. Bersama Litong, dan Alex. Nah, buat kalian yang nungguin konten-kontennya si Comforted Talks Jam Besuk, kalian juga bisa subscribe di YouTube-nya Comforted Talks Jam Besuk di Comforted Zone Space ID. nah, Dan di Instagramnya di comfortezone.id. Nah, Betul. ngomongin comfortezone.id, kalian bisa mendapatkan merchandise yang keren nih kayak gini nih. mau yang warna hitam atau yang warna abu-abu. Iya. Tinggal kalian DM aja di Ah, Instagram. betul. Mau kaos yang ini, Mas, PPPP gitu, gangguin aja sampai dengan kalian melakukan payment, berarti kalian sudah berhasil mendapatkan merchandise. Iya, ini. dan mendapatkan perhatian dari adminnya Comfortezone. Yoi, enggak tuh. Iya. Nah, ini biar pulangnya enak nih dari sini. Ah. Dan kita nggak diborgol sama Pak Kanit. Itu. Anjing, Pak Kanit. Iya kan? Ya. Saya hukum. Saya borgol. Ya kan? Biar nggak Wah, diborgol. iya sih, gue takut sih sama Ya. Pak Kanit sih. Mendingan kita eksplor lebih jauh. Ya, pokoknya kita akan explore lebih jauh supaya Pak Kanit memborgol dirinya sendiri. Betul. Lihat aja Oke, nanti. langsung aja Langsung teman-teman aja, ya, masuk ya. Nah, ini Tong, kenalin nih ntar gua. Halo Mas Budi. Selamat datang di Ini mah Holy gua kenal Market. juga kali ini. Orang lama ya? Budi Cole, Gimana? panutanku Gimana, aja. Mas? Nah, Mas Budi, ini Ya, kita iya sih, Nyok. Gimana, perjumpaan kedua, perjumpaan gimana ya? Kita podcast kedua hari ini. Wah, padat. Yoi. Ya, padat lah, lumayan padat. Nah, kita bisa ngobrol di sini apa di mana, Mas? Kita ke ruang tamunya Good School aja. Biar Ada di di sini. sebelah sana. Boleh nih, Yoi, boleh nih. let's go, Oke. let's go. Ini lepas sepatu nggak nih, Mas? Pakai aja. Gua berasa tamu VIP nih. Ini biasa buat ruangan apa, Mas Budi? Ini emang biasa ruang tamu aja. Oh, ruang Nerima tamu. kalau ada teman-teman yang datang ke sini atau siapa aja yang kebetulan Oke. berkunjung ke Good School. Bisa Kayaknya beli di sini. Biar ngobrolnya nyaman segala macam bisa di sini, ya kan? oke. Lo udah dihadapin sama lukisan, Oke. mau apa Ini segala realita. macam. Ah, Ya, realita. Jakarta banget ini lukisannya. Asli. Ah, oke, kita kan sekarang hari ini ada di Holy Market. Benar. Yes. Back, ya kan? Hmm. Nah, sebenarnya boleh dijelasin dulu nggak sih, Mas? Holy Market tuh gimana ya, maksudnya sejarahnya kenapa namanya Holy Market? Terus Holy Market tuh kayak apa sih kayak ada di Holy Market keseluruhan? Kalau gua nggak miss masalah sejarah ya. Ya, Ini yang saya tahu sepengetahuan Ya. gua gitu ya. Correct me if I'm wrong gitu kali. Iya. Awalnya tuh kan Holy Market proyek seni gitu yang Ya. diadakan oleh teman-teman Ruang Rupa pada saat itu, namanya masih Lonely Market ketika Ruang Rupa masih ada di Tebet. Oke. Lonely Market tuh akhirnya bergeser jadi Holy Market. Menurut gua kayaknya karena diadakan pada saat bulan puasa, makanya namanya Holy Market. Bulan suci. Yes, persis kayak gitu. Oke. Setiap pada saat itu sebelum Lebaran sama sebelum Natal. Oke, Oke. Setahun dua kali Setahun dua kali. penyelenggaraan. Nah, Yoi. ini tuh berarti Holy Market ke 31. mantap. Oke. Anjir. 31. Nah, Iya. gua ini kata-kata is back-nya tuh. Itu Heeh. konsepnya apa tuh? Holy Market is back. Gitu. Sebenarnya itu karena akunnya Holy Market atau akunnya Ruru Shop tuh sempat hilang kalau nggak salah. Oh, gitu. Pada saat itu iya. Oh. Karena
nyari-nyari nama, udah deh Holy Market is back aja Ya, gitu. sesimpel Karena pada saat ya. ada nama Holy Market gitu di Instagram tuh udah ada Oke. gitu, udah tambahin is back. Oh, Karena pada saat iya, itu iya, juga iya. sempet kayak karena yang sebelumnya dibikin setahun 2 kali, terus akhirnya berganti harus menunggu lama untuk jadi Annual bikin, ya? iya jadi bikinnya setahun sekali aja. Nah. Kayak kata is back itu kadang-kadang suka diulang, kadang-kadang nggak penting juga sih. Iya, sebenarnya cuma Gitu. kayak Tambahan ya apa ya ngomongnya? penambahan karena momentumnya dia kembali lagi. Yes, Ya, benar, Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus pertanyaan gua tuh ini, awal mula berdirinya tuh tahun berapa tuh? Aduh, berapa ya? 2012 kali ya? 2012, oke. Iya, udah mulai ada si Holy Market masih zaman di Tebet itu 2012 kalau nggak salah ya. Tebet dulu zamannya di ini ya, Gudang Sarina ya? Enggak, jauh sebelum. Oh, di Ruru yang ini. Iya, Ruru Oke, Tebet, oke, oke, Tebet oke. Barat Dalam tuh masih di situ. Terus baru pindah ke Gudang Sarina itu 2016, 15, Oh, 16. oke. Oh iya, Cukup baru panjang pindah ke juga. sini tahun 2018, pertengahan 2018. Oh nggak panjang tuh di Sarina itu ya? Nggak banyak. Oh berarti di sini udah 6 tahun. Hampir 6 tahun Hampir 6 di sini. tahun. Iya. Nah kita ngomongin Holy Market lagi nih, maksudnya di sini tuh kan jual merchandise ya. Iya. Nah ini tuh Iya. yang kalian maksudnya ngekurasi nggak sih, maksudnya merchandise apa aja yang ada di sini sih untuk tahun ini nih? Ya, ya. Khusus ya. tahun ini sebenarnya lebih kenceng sih kuratorialnya, dalam Oke. artian kita udah hampir 5 tahun belakangan ini tuh udah Holy Market tuh udah mulai ngikutin arus gitu. Oke. Ikutin arus tuh dalam artian dulu mungkin ketika ada Holy Market itu 2012 belum banyak bazar kayak gini lah ya. Ya. Terus 5 tahun terakhir tuh makin banyak Makin bazarnya, banyak, parah. Setelah Gudang Sarina tuh banyak banget bazar-bazar, teman-teman tuh sekarang semudah itu bikin bazar gitu Iya ya. sih, iya. iya Tapi sih. akhirnya Holy Market itu sampai harus ikut arus yang ada, wave yang ada, misalkan ini lagi zamannya thrift shop jualan, Iya. udah kita terima nih yang berarti thrift sama kayak shop. prinsipnya si Bruce Lee. Iya. Be water. Asik. Iya, karena dia Iya, mengikuti arus Iya, dan gitu. mengikuti jam. Mengikuti zaman ya. Gitu. mengikuti Tapi zaman juga. itu juga jadi bumerang dalam Oke. dalam artian gini, lo tuh nggak punya karakter kan di tengah semua orang bikin bazar, tapi lo nggak punya yang karakter lo banget gitu. Oh. Akhirnya marwahnya si Holy Market itu kita balikin lagi, kita kencengin lagi kuratorialnya. Oke. Nah, sekarang Oh, itu iya. khusus tahun ini kita mulai pakai kuratorial, gimana caranya yang dagang itu harus seniman atau orang biasa yang berdagang karya-karya seni gitu. Berarti lebih niche lagi. Kan? Lebih niche. Persis. lagi ya. Ini. Nah, Iya. kayak tadi di depan juga kan, maksudnya Ah, sempat ngintip-ngintip dikit itu ada workshop ya. Heeh. Maksudnya selama 2 hari akan event ini berjalan tuh ada workshop. Nah itu workshop apa aja tuh? Iya, kalau workshop tuh tadi kita ada workshop membuat teh dari daun kopi. Oh, gimana? Oh tadi gua Bentar, lihat di depan nih. Yoi, jadi tuh workshop membuat teh dari- tapi dari daun kopi tehnya. Gimana caranya? itu dia. Ya itu. Simpelnya, tapi kita pakai daun teh aja kali. Iya, kenapa pakai daun Itu kopi? Ini dia. kan unik berat. Maksudnya Itu gimana iya. tuh? Iya. Gua nggak kebayang nih. Iya, gimana jadi nih. tuh di Good School itu, di Good School Ecosystem ada yang namanya Selarasa Food Lab. Dia Oke. itu fokusnya ngomongin pangan lah. Oke. Jadi makanya dia researchnya, bikin karyanya tuh berkaitan dengan pangan, makanan, sayur atau kebun-kebun yang ada di sekitaran Jagakarsa. Mereka tuh punya perkumpulan namanya Majelis Sayur. Anjing keren banget tuh, majelis sayur. Dari Majelis Sayur itu timbullah obrolan setiap oke. bulannya, timbullah makanya kayak workshop membuat teh dari daun kopi, dari daun kopi itu menurut gue dari munculnya dari obrolan-obrolan di Majelis Sayur. Tapi sih sebenarnya menurut gue penasaran deh, Bu. Iya. Kayak di balik orang-orang apa selaras gua. Selarasa Food Lab ya. dia itu tuh dia emang background edukasinya tuh dia food tech kah atau gimana? atau Tapi kan- atau food apa ya ngomongnya ya? Sarjana pangan Iya, gitu. iya. Kalau gue lebih ngelihat mereka tuh lebih kayak keseharian gitu loh. Oh, keseharian. Jadi makanya yang orang-orang tergabung dalam Majelis Sayur itu adalah orang-orang yang cuman punya sebidang tanahnya Oke. kayak cuman berapa kali berapa Oke. doang, tapi dia nanam. Oh, berarti eksperimennya dari situ. Eksperimen Iya, gitu. jadi Heeh. awalnya itu cuman kayak lu nanam buat apa yang lu makan aja. Iya, Awalnya iya, buat itu ya. Mungkin Ah. kalau sekarang bahasa kerennya menjawab ketahanan pangan Iya, misalkan. iya, iya. Padahal Iya. itu kan iya cuman lu gue punya lahan segede gini, ya udah deh gue tanemin, gue bisanya hidroponik, gue bisanya apa, akhirnya kayak gitu. Nah berangkat dari situ ternyata tetangga gue juga bikin, orang di beda RW bikin, ketemu Oke. di Majelis Sayur ini. Berarti gitu. untuk teman nyaman yang maksudnya maksudnya kayak bertanya-tanya gitu ya, wondering ini food grade atau enggak. Nah, maksudnya ini udah berjalan selama beberapa tahun dan itu memang
memang maksudnya valid untuk bisa dikonsumsi juga Bisa, ya. bisa Jadi banget, tenang bisa, aja bisa teman-teman. banget. Karena bahan-bahannya alami seperti yang tadi. Betul iya, kayak tadi disebut hidroponik, terus pokoknya semua apapun itunya adalah organik. Nah, terus tadi itu kan majelis sayur. Iya. Nah, sekarang kan tadi kalau kita intip-intip dikit juga banyak seniman atau orang-orang yang menjual karya seni. Ya. Nah, masing-masing orang atau komunitas yang ada di sini yang ikut Holy Market Holy Market. ini, Iya. itu kan punya merchandise ya. Masing-masing punya merchandise ya. Nah, kalau menurut lu tuh berpengaruh apa merchandise terhadap ekosistem ini? Apa ya, gue ngelihat merchandise tuh salah satu awalnya bentuk revenue lah, transaksi ekonomi gitu ya. Makanya lo gimana caranya kita menghasilkan revenue untuk sustainability si kolektif ini atau si seniman ini, makanya berjualan. Berjualannya merchandise lah, karena kenapa merchandise itu kan berarti kalau namanya merch itu kan pasti perintilan-perintilan atau sesuatu yang dipakai. Benar. Iya nggak sih? Kayak gitu. Berarti kan makanya banyak kan baju, topi, celana, kayak gitu-gitu. Tapi kan yang namanya seniman kan pasti gue mau yang aneh-aneh dikit, yang edgy dikit, eksentrik. Iya, mulailah. Lebih ke yang identitasku banget deh. Iya, mungkin ya kalau yang base-nya visual, bikinlah art print, bikinlah postcard, bikinlah stiker. Atau mungkin yang base-nya pandai besi, bikinlah cincin, gelang, kalung, kayak gitu. Crafting. Tadi gue sempat ngintip juga tuh apa bikin mandala pakai benang. Iya, benar. Sama cermin-cerminan kan tadi kan ya. Ya kayak gitu udah mulai banyak, dan orang tuh udah mulai banyak kayak gini juga sih, apa lu tuh beli bukan sekedar buat pakai hari ini. Lu beli itu adalah bentuk support lu terhadap seniman tersebut atau project yang sedang dilakukan. Nilai esensialnya ya, nilai fundamentalnya di situ. Menurut gue tuh kayak bazar-bazar art yang underground dalam tanda kutip seperti ini gitu ya, bukan yang established. Menurut gue ini adalah bentuk nyata lu mensupport langsung senimannya. Oh iya. Berarti ya sebenarnya mirip kalau ngomongin kan kita berdua ngeband tuh ya kan. Iya. Dengan lu memberi merchandise produksi kita gitu kan. Ya, lu mendukung keberlangsungan band kita, begitu pun dengan seniman ini tadi. Betul. Maksudnya kita sama-sama pelaku seni juga. Lo pekerjaannya ngeband kayak gambar, semuanya sama sebenarnya. Iya, benar. Walaupun perjalanannya jauh ya, maksud gue yang tadinya bentuknya kebanyakan yang sering ya paling laku tuh yang dipakai gitu. Tapi sekarang tuh sesuatu yang bisa dikoleksi itu akhirnya menimbulkan orang untuk rasa bangga, rasa senang ketika lu bisa, walaupun lu beli kayak stiker-stiker yang kecil-kecil gini, tapi menurut orang-orang tuh, gue udah kolektor. Oke. Iya nggak sih, logikanya gitu kan. Maksudnya gue kolektor. Lu punya tuh stikernya ini. Iya, kolektor tuh bukan cuma lu mengoleksi lukisan atau apa yang sesuatu yang mahal, tapi lu yang kecil-kecil lu udah itu lu bisa dianggap kolektor juga. Iya, maksudnya kayak maksudnya gue mau kilas balik dikit. Kita ngomongin workshopnya deh, kayak tadi gitu. Maksudnya kayak membuat teh dengan daun kopi. Iya. Nah itu tuh misalnya pengaruh secara signifikan untuk ekosistem ini tuh apa? Nah kenapa Holy Market itu tadi kalau pertanyaan lo harus ada workshop, Iya. Di Good School tuh source-nya banyak banget gitu. Dan pendekatannya itu ilmu pengetahuan atau berbagi distribusi pengetahuan. Makanya lewat workshop, lewat ngobrol, lewat pertunjukan musik itu, karena menurut kita percaya bentuk-bentuk seperti itu adalah bentuk-bentuk pendistribusian ilmu pengetahuan. Jadi nggak cuma finish good atau barang hasil jadinya aja untuk diperdagangkan, tapi kita juga jual knowledge. Maksudnya bukan knowledge, bener. Ya, kita ada yang ke knowledge yang dibagikan. Ya, Holy Market tuh menawarkan itu ya. Iya, maksudnya punya source banyak. Ya. Kenapa nggak didemonstrasikan gitu? Distribusikan juga. Iya. Nah, ini kan kita udah ngobrol nih kalau gitu. Nah, gua pengen ini nih meminta guidance lu untuk berkeliling. Oke. Sama kira-kira ada nggak sih teman atau performer yang bisa kita tanya-tanya gitu? Ada, pokoknya ada. Di sini ada tenan-tenan yang cukup variatif, yang base-nya pasti antara dia kalau nggak kolektif seni, dia seniman. Kedua kalau ini kan kita punya Ruru Radio tuh, radio tanpa gelombang lah, radio streaming atau radio komunitas yang dibikin sama di Good School. Itu juga ada DJ yang residen main di sana. Kita bisa ngobrol-ngobrol juga. Nah, ini kan maksudnya tadi kita udah ngobrol baik sama Budi, kita juga pengen tahu nih sisi perspektifnya pelaku dan penggiat ini makanya kita langsung ya kali ya. Langsung ya. Teman nyaman. Nah, oke teman nyaman, kali ini kita sudah sama salah satu punggawa Ruru Radio ya. Dan juga Holy Market ya. Dengan siapa namanya Mas? Disebutkan, nama gue Rifki dari Holy Market tim dan Ruru Radio juga.
Oke. Juga dari Good School Ecosystem juga. Oke, kita pengen tanya-tanya. Iya, nih. kita pengen nanya. Nah, nih, berarti, menurut pandangan lu nih. berarti Rifki di sini sebagai apa nih? Kalau di Holy Market nih khususnya ya? Gua asisten program sih. Asisten sebenarnya. program berarti Program. yang salah satu sebagai konseptor juga ya? Iya, bantu Nah, untuk jadi konsep. Oke, gue mau nanya ini sih sebenarnya untuk tahun ini kan Holy Market udah 31 volume 30, 31 iya. ya. Ya. Nah, tahun ini tuh konsepnya tuh gimana yang lu bentuk? Kalau konsep mungkin dari program ya. Program lebih ke menjaring komunitas dan kolektif atau inisiatif yang bisa dikolaborasiin di Holy Market ya. Iya. Terutama kayak misalkan tadi tuh ada meramu, Oke. yang tadi mereka masak bareng. Iya, yang depannya. Itu sebagai kolaborasi juga untuk mereka diundang. Nah, tim program mencari itu untuk mencari tahu siapa yang bisa diundang untuk diwujudin. Ya, jadi diwujudin program konsepnya ya. Entah ada meramu, ada juga tim dari Pacar Merah, diskusi buku yang tadi Pacar, sore. oke, Itu iya. dari penerbit dari penerbit Banana. Oke. Terus ada buku yang baru dirilis dan mau didiskusi buku. Oke, berarti yang tahun ini emang maksudnya selalu berbeda ya? Iya, Oke. selalu berbeda sih. Terus lu kira-kira sebagai orang dalam nih, orang dalam nih kan. Lu Jeroan punya- dong gua. lu punya lu punya apa namanya? Komentar atau kritik, saran gitu nggak buat Holy Market ini? Kalau kritik atau saran mungkin bisa dipatenin lagi kali ya, gimana pola sebagai tim itu dulu ya yang pasti. Iya, Terus, oke. Secara gimana, internal gitu berarti ya? maksudnya bukan itu aja, gimana kerja tektokannya segala macam. Oke. Terus kalau saran gue kayak pengen lebih variatif lagi sih, yang di dalam Iya. ya apa yang dijajakan gitu, yang ditawarkan ya? menjual yang Iya. tenan dan lain-lain. Itu yang pengen banget karena selalu ada hal baru pasti kan. Iya, Kalau iya, ada betul. yang baru variasi. Gue juga sebenarnya nih mungkin intermezzo ya. Sih. Sebenarnya gue kan sekarang dagang karpet ya. Iya. Pedagang karpet Siapa yang keras tahu. gitu, siapa tahu maksudnya bisa menjadi salah satu bagian yang mungkin bisa menjadi penawarannya si Holy Market di tahun ke depan ya. Iya. Menjadi salah satu apa ya? Varian. Varian, ya, iya, menjadi varian Pasti. juga gitu. Nah itu belum pernah tuh kayaknya tuh tukang karpet, dagang karpet. Iya. Iya. Jadi tuh kayak bikin kecil-kecil gitu untuk kayak pernak-pernik gitu sih sebenarnya sama karpet yang besar. Mungkin suatu hari bisa gitu sama Holy Market. Ya, harusnya bisa. Kayak gitulah pokoknya teman-teman. Kita Apa namanya? Kita ekspor lagi kan ya? Iya, iya. Terima kasih buat Terima kasih banyak, jawaban-jawabannya. Mantep Terima banget kasih Mas banyak, Rizky. Mantap banget. Lex. Mantap. Terima kasih banyak. Nih, kita mau dibawa keliling nih sama Pawang. Ini Kita ya. nih di Good School nih ya kan. Kita lanjut dulu ya Mas ya. Ya. Thank you banget. Terima nih. kasih Thank you banyak. banget. Thank you banget. Thank you banget. Banyak, Cing Budi. Terima kasih. Ini untuk pertama kalinya Holy Market di volume ke-31 itu pakai aula ini. Oke, ini biasanya buat apa-apa Ini kalau biasanya buat ini ruang serbagunanya Oke. di Good School sih, bisa Nah, buat konser. Ini konser yang waktu itu biasanya. band gue pernah main di sini. Oh kan? iya benar. Iya, benar, iya, iya, main. benar. Banyak lah ada band di sini. Ya, kayak gue tahu Progo, Gutari ya apa? Pernah, Sundari, yes. Gutari, benar. Cal dulu. Ini tuh emang benar-benar ruang serbaguna sih. Dipakai buat screening film, Oke. dipakai buat diskusi Nah, juga. ini salah satu, ini band gue nih, Wih. Bud. Wah, Mana yuk? nih. Wah, Tabrak tabrak lari. Mas. Kita review singkat ya. Dong. Jadi, Yang ini. ya dulu aja ini belakangnya. Jadi, kita si Tabrak Lari itu ngeluarin eksklusif merchandise bareng Kelas Pagi Indonesia. Nah ini Oke. baju-bajunya nih bisa limited, cuma ada di sini aja ya. Oh. Nah kita bisa ekspor tempat yang lain, Mas. Mas, mari Mas. Thank you Mas ya. Nah, Tadi di saya bolos dari monopoli saya. beliin nggak kameranya. cuma barang-barang seni doang. Nih dari penerbit Banana, Nah, ada toko buku Pacar penerbit buku Merah, ada penerbit buku. Oke. Terus di sebelah sana juga banyak apa merchandise dari seniman-seniman lah. Oke. Ada yang kontemporer, ada Oh, yang tato biasa ya. visual. Nah ini ini salon. unik juga ini. Ini unik nih. Ini bentuk performance juga Iya, dari performance seniman art ini. Halo Kak. Punten Kak. Ini mbaknya yang main DJ di Rekfest bukan sih? Kembaran saya. Oh, kemarin Anda alter ego berarti. Ini kalau digangguin bisa berubah nggak? Oke, kita lanjut. Makasih Kak. Oke. Udah Thank dibantu you. Kak. Nah ini salah satu yang bagian dari Good School Ecosystem juga. Oh, Jadi kita oke. punya bengkel atau workshop
yang recycle banner-banner festival, acara, pameran segala macam. Didaur ulang menjadi tas. Yang terkini ada yang pas di ini atau Jakarta Biennale terakhir. Bikin alat musik. Ini dari apaan? Oh di press ya? Ini dari tutup botol ya? Oh, Ini di tutup press botol. yo. Aja keren banget. Gue lepas ya? Pegangnya. Ini bisa kayak gitar Steve nyaman. Enggak cuman gitar doang, Ya, itu gitar doang. banyak lah bass, gendang juga ya. Gendang karena waktu itu kerjasamanya sama band dari Lombok yang dia tuh fusion antara dangdut sama gambus gitu sama reggae. Anjay. Namanya Gareda. Gareda. Gambus, reggae, dangdut. Yoi. Ini juga ya maksudnya? Ini stand-nya lah. Stand-nya juga daur stand-nya ulang ulang ini. ya. Stand gitarnya juga. Dari itu. Berarti- Ini dari tutup botol semua. Nah, teman nyaman buat kalian tuh sebenarnya sampah-sampah itu tuh kayak sampah plastik itu bisa didaur ulang menjadi demikian rupa gitu ya. Ini aja bisa jadi Bisa gitar jadi nih. begini gitu. Nah juga teman-teman dari Good R&D sama Stupo tuh kan kemarin sempat lagi ada pemilihan umum kan dari Ya. caleg, presiden segala macam. Teman-teman tuh sampai hampir dapat ratusan ton banner Banner yang ini banner kampanye iya, ya. ada di pinggir-pinggir jalan dikumpulin, wah sampai studionya nggak kelihatan lah. Betulan itu dibikin jadiin tas gitu. Keren juga. Tapi ya. memang ya kalau itu agak ironi juga ya, maksudnya di satu sisi lu menghasilkan sampah tanpa tahu akan mendaur diapain. ulang. Iya. Iya. Endingnya mau kemana gitu kan. Responsibility-nya ya. Iya. Gitu. Ya alhamdulillah bisa kerjasama sama teman-teman buat R&D Stupo ya jadi Jadi seperti karya-karya ini Suatu karya yang bisa digunakan, Iya. fungsional gitu Ah, ah. kan. Keren Mas. Yuk. Terima Kita lanjut Mas, lagi sudah kali ya? Lanjut lagi. Let's go. Makasih ya Mas ya. Oke, teman-teman, kali ini kita sudah bersama salah satu pengunjung dari Holy Market. Nah, Dengan siapa? Dengan siapa, Di Mas? mana? Dengan siapa di mana? Dengan Wira di Karawang. Karawang. Mau Oke. mau titip salam apa buat ibu? Bukan. Buat Mbak Rini. Buat apa? Oke, Mas Wira datang dari mana nih, Mas? Dari Jakarta sih. Oh, orang sini. Iya. Oke. Nah, ini kita mau nanya nih Mas, pertanyaan cepet kan? Berhadiah ya. Ya, Nah, sebutkan 3 tenan atau 3 booth yang menarik menurut lo Nah. dan kenapa di Holy Market. di Holy Market ini? Tadi Lu apa namanya? panjang sih. Yang lucu saya lagi nih. ingat ada Lazy Sunday Zine, Oke. terus ada Anonymous Ghost, Ya. terus ada apa lagi tadi? Ada Stufu. Tufu. Oh, ya. Kenapa tuh? Dari yang pertama tadi apa? Lazy. Apa Zin tadi? Lazy Lazy Sunday Sunday Zin. Zine. Kenapa Iya. tuh, Mas? Iya, yang saya hafal namanya. Ya, Oke, karena alasannya semuanya menarik. Ya, gitu. menarik. Oke, Alasannya oke. udah jelas. Oke. Semuanya menarik. Lo punya ini nggak Mas harapan buat acara Ya, Holy acara Market buat ini Holy ke Market depannya? kedepannya. Mungkin di volume ke-32 ya. Ya harapannya pastilah biar semakin rame ya, rame dan juga semakin banyak uang yang mengalir di situ. Oh iya, ya, Supaya perputaran ekonomi membangun kan. semua. Iya betul. Perputaran Diharapkan ekonomi. tidak ada lagi efisiensinya. Nah, Supaya sahamnya SBY naik. Nah, karena perputaran ekonomi berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di Holy Market itu. Oke, Mas Wira. Tapi Mas Wira dari Karawang, menarik. dikasih dulu hadiahnya. Karena ini saya ada hadiah uang 5M ya buat saya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Terima kasih Mas Wira ya. Thank you Mas, Mas. terima kasih ya. Terima Kita kasih ya Mas Budi ya. kita ke depan dulu Kita kali ke ya. depan dulu. Wah, seru juga ya. Serunya ya. Gimana Holy Market? Seru nih. Nah. Apa banyak booth-booth yang menarik gitu ya. Betul. Maksudnya kita tadi ketemu ada yang proses daur ulang. Ya, terus kayak ada orang potong rambut. ada orang potong rambut di tengah event tuh nggak biasa. Tenan lainnya. Sama dan produk-produk yang dijual tuh yang diniagakan sangat unik gitu kan. Yes, Dan kalau buat teman nyaman yang emang mau mencari barang-barang yang unik dan limited edition kalian Dan bisa datang ke collectible sini. juga. Ya, benar. Bisa langsung ke, mungkin kalau nggak bisa sempat datang ke Holy Market 31, bisa datang di tahun depan atau di Iya. event-event yang diselenggarakan oleh Holy Market Holy sama Market Budi tentunya. juga. Iya. di Dan depannya. kalau menurut versinya Budi bahkan lebih besar dan ekstrim Betul. lagi tuh. Malah justru pengennya kecil aja tapi rapat, Intimate. intimate, kenal Ya. semua, yang beli kenal, yang dagang kenal, yang datang semuanya kenal gitu. Ekosistem balik Yes. lagi. Sesuai namanya kan Good School ekosistem. Ekosistem. Itu dia kan. Benar.
Oke, Bud, kita thank you banget ya Siap, buat hari gue ini. juga terima kasih Udah- banyak Budi- udah merapat ke ditemenin Good School gitu untuk kan. Oli Market ya. Udah ditunjukin, dikenalin sama teman-teman baru ya kan. Ya, semoga Nanti- bermanfaat ya. Bermanfaat Pasti, apalagi pasti. yang tadi Mas Wira dari Karawang. Itu Pak, itu paling singkat, padat, Padat. jelas bener, Pak. nggak Ya, bener. ya. Tapi nggak bener. Oke, kita pamit dulu ya, Bud ya. Dah. Thank you banget. Sampai ya. ketemu. Thank you, Sampai ya. jumpa lagi. Bye bye. Thank you, Bud. Bye. Nanti kita closing di luar aja kali ya, bener ya. Closing di luar aja lah. Kamu yang gede. Weh, kemana kamu? Pak Kanit deh. Gimana hari ini? Enggak, Pak Kanit dari jam berapa di sini? Saya dari Ngapain di jam sini? 2, dari jam Ngapain 2. di sini? Tadi kan jauh di sana. Saya tuh bisa tahu kamu kemana aja, saya bisa tahu. Gitu, punya tracking dia. kan. Iya. Tracker. Coba kasih tahu ke saya apa yang kamu dapat Ya, tadi. Nih. Pak. Hah? Kita udah ke MMM alias Triple M ya Hmm, kan. ya, sama Miska tadi. Market Ya. teman-teman gua tuh. Ya. Di situ kita membahas bagaimana pentingnya kolaborasi antar pedagang ya kan, antar band dengan komunitas yang ada Betul. dan ekosistem yang berputar. Ya, di situ juga ada apa aja, ada talk show yang Iya, isinya tuh daging. Nih, bahkan ada kalau lu mau jadi apa orang yang paling culture lu bisa pesen merchandise custom di situ. Betul, bisa Yang lu. bisanya cuma di situ doang. Kita bisa ngegesut, bisa Yo, nge-proses ingat gesut sendiri. Keren tuh. Yoi, terus Satu lagi ada apa? Ya. Hah? Coba siapa yang tahu? nanya Ini dia. Satu Holy doang Market lagi, ini. Bapak ngapain ada di sini? Gak masuk. Saya emang tugasnya jaga. di Tadi sini. kita nih ya di Holy Ya. Market aja tuh udah bisa tahu. Di sini tuh banyak kesenian-kesenian. Maksudnya dari teman-teman itu menyajikan kesenian apa aja di sini. Merchandise-nya menarik. Bahkan tadi kita lihat ada orang potong rambut. Yoi. Bahkan ternyata event Holy Market ini sudah berlangsung selama 31 kali. 31 kali. Iya. Tahu nggak? Tahu Enggak nggak? lagi. Bapak dapat apa seharian? Iya. Saya nggak dapat apa-apa. Ini ngerokok doang saya juga bisa, Pak. Ah, sini nih ngerokok dong nih. Ngerokok doang masih juga bisa. Nyonya ambil lu borgolnya nih, kagak usah jadi kanit lu. Borgol. Ah, gua aja yang maki dah. Nih, kayak hukuman nih Bapak closing sendiri ya. Closing ya, tadi kita mau closing. Dah, Closing. kita capek lah closing sendiri lah. Ya, mungkin hari ini saya kalah. Tapi tunggu pembalasan saya ya. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Comfortezone Spicy ID atau follow Instagram-nya di comfortezone.id. Ya, bye. Saya mau merenung dulu. Lu bakal dulu. Nah, Bud, ini lapak Ini apa nih, Bud? lapak yang sama ya sama yang di luar ya? Beda Oh. di harga. Oh beda di pricingnya, tenannya. Gimana, Brody?